Ya, oke. Halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Wei. Kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis social network antara beberapa hashtag dari Twitter. Nah, oke. Ketika saya melihat ada Twitter itu sendiri, kalau dulu itu ada developer Twitter untuk API untuk ngambil tweet yang langsung ada library-nya gitu. Dan sekarang semua API sepertinya sedang berlomba-lomba untuk membatasi diri mereka. Ya, sepertinya itu untuk keamanan juga sih. Bayangin kalau namanya sosial media juga, Twitter kalian, tweet kalian atau foto kalian tiba-tiba diambil, semuanya lagi diambil. Atau ya ada kayak Instagram downloader, story downloader, tiba-tiba kalian ngepost Instagram, habis itu diambil fotonya diambil, meskipun udah kalian delete, fotonya tetap bisa diambil. Kan mengerikan juga. Makanya dari itu sosial media kok sekarang kebanyakan membatasi diri mereka juga. Nah dan iya, itu cukup berefek juga bagi para developer ya. Developernya agak susah juga. Dan saya kemarin sedikit ada ide untuk membuat sebuah social network dari Twitter dengan menggunakan Node.xl. Ya, sepertinya sebenarnya ada sedikit bantuan personal fault. No. Ada sedikit sentilan ide gitulah dari seorang teman. Dan kemudian saya menemukan sebuah scraper tweet. Nah, jadi di sini kita bisa melihat tweet mendownload tweet dari mana aja tweetnya itu. Dan oke, ada readme di sini. Kita lihat. Untuk pertama kita akan membuat ketika kalian di situ ingin membuat sebuah social network, mungkin ketika sekarang adalah Twitter, kalian butuh pengumpulan data. Dan kita akan mengumpulkan data antara tweet-tweet ini dengan menggunakan scraper, karena API Twitter untuk mengumpulkan tweet udah terlalu bulat sekarang ya. Kemarin di email suruh menjelaskan aplikasinya buat apa, padahal buat iseng aja, buat ya sebenarnya nggak iseng juga sih. Nah, disuruh jelasin di email, ya males juga. Makanya sekarang kita pakai scraper aja. Dan ini bisa kalian lihat, ini dia bisa mengambil tweet ID, tweet text, tweet HTML, kemudian bisa mengambil link juga dari Twitter, dia bisa mengambil hashtag dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu kalau user, dia bisa mengambil usernya ikut Twitter, daftar Twitter tahun berapa, lokasi, blog, jumlah Twitter, wow, dan lain sebagainya. Nah, oke. Enough cukup untuk ngobrolnya. Sekarang kita akan mulai untuk mengambil data. Dan kita bisa melihat ini untuk menginstal Twitter Scraper, kalian harus menggunakan seperti ini. Dan ketika kalian di situ menggunakan Anaconda, kalian bisa melihat di sini Anaconda ada dua, ada Anaconda Navigator dan juga ada Anaconda, bukan itu Bandicam. Ada Anaconda Navigator dan juga ada Anaconda Prompt. Prompt ini di situ yang akan membantu kalian untuk mengetik-ngetik atau untuk menginstal modul itu dengan mengetik-ngetik. Sedangkan Navigator, kalian bisa menginstalnya melalui GUI. Dan saya lebih suka pakai Anaconda Prompt karena ya cukup sederhana aja. Dan ada dua di sini, ada PowerShell dan juga Prompt. Tapi saya lebih suka Prompt karena lebih ringan. Ya, kalau Prompt berarti menggunakan command prompt, kalau PowerShell yang menggunakan PowerShell. Oke, itu selera kalian, tapi saya akan menggunakan Prompt. Dan oke, bisa kita lihat. Yes. Dan kemudian setelah itu kalian bisa mengetikkan ini pip install Twitter Scraper. Oke, kita lihat pip install Twitter Scraper. Nah, ketika kalian di situ mungkin menggunakan instalasi Python murni ya, tapi ketika kalian menggunakan instalasi Python murni, kalian harus mengatur berbagai macam aturan untuk menginstal pip. Tetapi ketika kalian menggunakan Anaconda, tinggal ambil Anaconda Prompt dan kemudian pip install. Nah, selesai, mudah dan cepat, insya Allah cepat. Dan oke, kita install dulu. Ini akan sedikit, mungkin nggak begitu sedikit menguras waktu sih, tapi kalau package-nya itu sekitar 13 kilobyte ya, sekitaran segitu. Dan
sedikit kok, page-nya itu sedikit, cuman beberapa kilobit aja. Dan dan kemudian di sini bisa kalian lihat ada berbagai macam cara menggunakan Twitter scraper ini sendiri. Dan bisa kalian lihat itu untuk help, dan kemudian min L itu adalah limit, yaitu untuk membatasi berapa tweet yang bisa kalian ambil, dan length itu bahasa, dan kemudian begin date dan end date. Ini adalah untuk mengambil tweet dari seorang user. Kemudian ada profile. Profile ini beda ya. Kalau user ini min U ini adalah untuk mengambil tweet dari user, sedangkan profile ini untuk mengambil profile dari user. Dan profile dari user itu bisa kalian lihat ada di sini. User location, user block, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada pool size. Dan output di sini bisa melihat ada outputnya itu bisa CSV dan juga bisa JSON. Nah, apakah kita lihat? Karena saya sudah menginstal sebelumnya, biar tidak menunggu, maka langsung ada already satisfied. Ya. Dan sekarang kita akan mulai mengumpulkan data. Bisa kita lihat Twitter Trump. Kenapa Trump? Limit 1000 output. Dan ada beberapa query juga, and or ini jangan lupa huruf besar juga ya. Sekarang akan saya kumpulkan data-datanya untuk hubungan antar tweet. Mungkin sekarang saya ingin meneliti tentang hubungan antara ekonomi syariah dan juga teori kebangsaan gitu ya. Dan jadi saya akan mencari tweet dengan hashtag ekonomi syariah. Dan saya batasi menjadi mungkin 100 tweet saja. Ini kita menggunakan namanya ada Twitter scraper. Ini Twitter scraper, dan kemudian kasih hashtag ekonomi syariah, dan kemudian setelah itu kita kasih limit adalah min L, kita kasih 100 saja, dan kemudian setelah itu bisa kita lihat lagi dokumentasinya apa aja. Language kita kasih ID atau bahasa Indonesia, dan kemudian setelah itu kita kasih juga dia itu, saya maunya .csv aja daripada .json nggak bisa dibuka di Excel. Jadi kasih C dan juga langsung di outputin. Kita kasih output, kita ambil ini, kita kasih nama tweet.csv. Kita enter dan kita lihat prosesnya mungkin ya. Apakah bisa kita lihat prosesnya? Tapi seperti ini jaringan saya. Opera, user engine-nya Opera, dan kita lihat sepertinya ada yang sedikit macet dari jaringan saya, atau mungkin sekarang sambil menunggu ini akan sedikit saya jelaskan juga tentang sampel. Jadi ini limit 1000 dan jadi tweet dan JSON. Dan kemudian setelah itu bisa kita lihat di sini ada berbagai macam query yang cukup lanjut mungkin ya. Kita mungkin bisa mengatakan or ini artinya tweet yang mengandung Bitcoin atau BTC. Jadi atau itu berarti salah satu aja gak apa-apa, dua-duanya juga gak apa-apa. Sedangkan ini ada Twitter scraper Bitcoin and BTC, berarti dua-duanya harus ada dari tweet itu tersebut. Dan kemudian setelah itu ada dari specific user, dari blockchain from ini username ya, screen name atau ya username, dan kemudian to a specific user. Ini yang ini kalau yang ini to dimension, kalau yang ini nggak dimension. Jadi yang ini nge-tweet sendiri, sedangkan yang ini untuk dimension dari kepada user tertentu. Dan kemudian ada yang dari lokasi.
Twitter itu lokasinya di itu juga ya kali. Oke. Dan time-nya 36. Masih lama ternyata. Sepertinya masih lama. Jadi kita akan lihat di sini juga. Oke, ada juga dokumentasi untuk menggunakan ini dengan query tweet, dan ya ini lebih bagus sepertinya, lebih ya terima kasih pada siapa developernya yang sudah menyediakan API seperti ini untuk setelah Twitter dengan enaknya membatasi akses IP. Dan siapa sih developernya ini? Taspinar. Oke, terima kasih kepada Taspinar. Dan kita lihat dulu, saya jarang ngobrol juga. Dan 2221. Oke. Dan berbagai macam ada apa lagi di dalam sini ya. Dan mungkin akan saya jelasin sedikit tentang social network. Jadi social network itu adalah sebuah analisis yang di situ nanti bentuknya itu seperti graph, dan graph itu nanti mungkin bisa di-cluster-clusterkan. Jadi tinggal mungkin hashtag ini pesertanya berapa, dan kemudian dihubungkan dengan hashtag yang lain. Mungkin kalau nanti ide saya seperti itu. Apakah hashtag ekonomi syariah ini berhubungan dengan kebangsaan, atau hashtag yang lain yang mungkin mengandung sebuah hubungan antara politik dan juga ekonomi Islam. Atau nanti juga saya di sini akan sedikit mencari hubungan antara anak-anak milenial yang di situ mungkin bisa kita lihat. Anak-anak milenial yang apakah dia di situ mungkin ada anak milenial yang sedikit peduli atau mungkin banyak peduli dengan ekonomi syariah, dan anak milenialnya mungkin siapa anak milenial yang ngetrend di Twitter ya. Ya nanti mungkin saya cari sendiri dulu data dari profil milenial yang mungkin ada di Twitter nantinya. Oke, kita dapat 288 tweet dari sini. Bisa kalian lihat di sini ada C user YNZ, sehingga itu ada di C, C, dan kemudian user. Oke. Not responding juga ternyata. Wow, explorernya not responding. Gimana apa ini? Oke. User dan YNC, bisa kalian lihat ada tweet.csv, dan ini adalah hasil dari tweet kita. Saya akan membukanya dengan menggunakan Excel, dan sepertinya ini lebih baik saya tutup saja, dan juga Google Chrome-nya, atau ya jangan Google Chrome, masih ada berbagai informasi menarik di Google Chrome. Dan apakah Task Manager ini berguna? Sepertinya tidak, sehingga saya close. Dan sorry, ada sedikit. Processing. Buka file CSV nya lama sekali ternyata ya. Karena mungkin ada 288 baris dan ini merupakan file CSV, parsernya juga agak sedikit lama ternyata Excel ini. Apakah kita perlu membukanya sekali lagi? Karena mungkin tadi itu hanya sedikit pemanasan. Udah ada ternyata. Nah, bisa kalian lihat di sini ada screen name Bang Dian Ahmad Ifham, dan di sini ada username itu maksudnya ya nama yang bisa lihat. User ID ada kenapa jadi formatnya angka, dan tweet URL, kemudian timestampnya ada waktunya juga, dan kemudian ada teksnya Allahu Akbar, retweet, salam, dan salam. Kenapa salam semua? Salam ekonomi syariah.
Salam ekonomi syariah. Oke, dan oke, ada hashtagnya ini ekonomi syariah. Dan oke, kita lihat dulu. Dinar dirham ekonomi syariah, investasi ekonomi syariah, dan oke, dilihat dulu lagi uang kertas ekonomi syariah, bank syariah. Oke. Investasi emas ekonomi syariah Kamas Pos apa ekonomi syariah dan ekonomi syariah ini sudah juga Mabro UIK Bogor ekonomi syariah itu kampus. Dan apakah ada bank dunia? Kenapa bank dunia? Libya, Irak, ada hashtag Irak dan ekonomi syariah, aneh sekali. Dan ada Unibrow. Oke, uang kertas Islam hari ini dinar dirham. Kita lihat apakah ada yang di situ berhubungan dengan politik. Oke, ekonomi syariah, step BP Naisa, ekonomi syariah, ekonomi dirham, ekonomi syariah, Indonesia, GPPR, riba XYAR, enak sekali, bisa di itu PPL, Bank Syariah, CMB Niaga, Pasar Modern Syariah, dan kewajiban zakat ekonomi syariah. Apalagi bijak tatanan, Amin Boys, KH Ma'ruf Amin. Kenapa ada KH Ma'ruf Amin juga? Kuliah kelas Surabaya seputar Jabar ekonomi. Ada ini pujuk satu akhir nasional ekonomi syariah. Ada yang nasional juga, gold, emas, dinar dirham hari ini. Kenapa hari ini? Dan ada 03 Persatuan Indonesia. Kenapa ada seperti ini Indonesia Damai? Ini sepertinya ada yang ini. Oke, ekonomi Indonesia. Mungkin setelah itu kita akan mencari sedikit tentang ekonomi Indonesia. Dan kita lihat tweetnya cuma apa sih? Dari NKRI Indonesia. Dan kerja nyata 4 tahun Jokowi. Ada medianya. Dan ada medianya. Dan iya, di sini juga bisa dilihat ada retweet dan juga likes, dan ya seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupi sampai sekian dulu. Kita di sini sudah belajar tentang bagaimana cara kita mengambil sebuah tweet dan informasi yang ada di dalamnya, termasuk sebuah hashtag dan yang lain sebagainya. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus menonton kelanjutan dari proyek ini. Kita akan membuat sebuah hubungan antara ekonomi syariah dan juga nanti akan ada hubungan politik dalam Indonesia juga. Tadi ada yang hashtag Indonesia Damai dan lain sebagainya. Nah, oke, terima kasih kalian sudah menonton. Terus praktek dan sampai jumpa.